berperan sebagai unit yang bertugas menyediakan layanan informasi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti. Sebagai institusi yang menyediakan akses layanan informasi, perpustakaan berperan dalam menunjang kegiatan akademik seperti pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam operasionalnya, perpustakaan menjalankan dua jenis layanan utama, yakni layanan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan koleksi dan sistem informasi, serta layanan pemustaka yang berfokus pada interaksi langsung dengan pengguna. Unit pelaksana teknis Perpustakaan Universitas Jenderal Sudirman memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan yang berkualitas guna mendukung kegiatan akademik dan penelitian. Penelitian mengenai kualitas pelayanan di UPT Perpustakaan Unsut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan di perpustakaan, peneliti akan menggunakan model SERVQUAL. Model ini menilai kesenjangan antara harapan dan persepsi pengguna terhadap 5 dimensi pelayanan, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, keyakinan, dan juga empati. Selain itu, peneliti akan menilai kualitas layanan digital dengan menggunakan model e-SERVQUAL atau e-Service Quality, yaitu kehandalan, ketanggapan, kemudahan pengguna, dan keamanan. Nah, dimensi-dimensi inilah yang akan digunakan sebagai acuan untuk menilai dan menganalisis kualitas pelayanan di UPT Perpustakaan Unsut. Selanjutnya mengenai literatur review. Yang pertama, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksana teknis atau UPT yang berperan penting dalam mendukung tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pusat informasi akademik, perpustakaan tidak hanya mengelola dan menyediakan koleksi bahan informasi, tetapi juga berperan sebagai katalisator pembelajaran dan pelestari warisan budaya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap universitas wajib memiliki perpustakaan sesuai standar nasional dengan koleksi yang relevan dan layanan yang memadai bagi sivitas akademika. Yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan kesesuaian antara harapan dan persepsi pengguna atas layanan yang diberikan. Munir dalam Rodin 2015 memandang pelayanan sebagai proses berulang yang memenuhi kebutuhan pengguna, sedangkan Ciptono dalam Darmawan 2023 menekankan bahwa kualitas layanan mencakup aspek produk, proses orang, dan lingkungan. Dalam konteks perpustakaan, layanan yang berkualitas harus mampu membantu pengguna menemukan informasi secara efektif dan menciptakan pengalaman yang memuaskan. Selanjutnya, dimensi kualitas pelayanan dengan menggunakan model SERVQUAL. Model SERVQUAL mengukur kualitas pelayanan melalui 5 dimensi utama, yaitu ada tangible atau bukti fisik, reliability atau keandalan, responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan, dan empati. Dimensi ini menilai persepsi dan harapan pelanggan terhadap layanan. Dalam era digital, kualitas layanan juga dinilai melalui dimensi service quality yang meliputi efisiensi akses, kepuasan informasi, keandalan sistem layanan digital, serta keamanan dan privasi data pengguna. Selanjutnya, faktor penentu kualitas pelayanan. Faktor yang menentukan kualitas pelayanan mencakup sistem pelayanan yang efektif, teknologi yang menunjang akses dan kenyamanan, serta kompetensi sumber daya manusia. Petugas yang ramah, profesional, dan tanggap sangat memengaruhi citra layanan. Kualitas pelayanan juga diukur dari kesesuaian antara harapan pengguna dan realitas yang diterima. Semakin sesuai atau bahkan melebihi harapan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan dan persepsi kualitas yang dirasakan oleh pengguna. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan akademik di UPT Perpustakaan Unsut. Dengan menggunakan instrumen server quality untuk menilai persepsi dan harapan penggunaan layanan, populasi dan sampel penelitian ini melibatkan semua pengguna aktif UPT Perpustakaan Unsut. Sampel dikumpulkan melalui metode purposive sampling. Kuesioner server quality mencakup berbagai dimensi layanan, termasuk bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, kehandalan, ketanggapan,
kemudahan pengguna, dan keamanan. Ini adalah instrumen penelitian utama. Selain itu, responden diminta untuk menilai dua komponen, masing-masing indikator yang menyatakan persepsi terhadap kinerja layanan dan harapan terhadap layanan ideal dengan skala 1 sangat tidak baik, 2 kurang baik, 3 cukup baik, 4 baik, 5 sangat baik. Hasil pengolahan data yang telah kami lakukan menunjukkan bahwa seluruh dimensi memiliki gap negatif, yang artinya harapan lebih tinggi dibandingkan kenyataan, dengan skor rata-rata kinerja berada pada angka 3,83 dan skor rata-rata harapan berada pada angka 4,47, sehingga menghasilkan gap atau selisih sebesar min 0,64 yang diklasifikasikan sedang atau cukup baik berdasarkan klasifikasi self-qual. Hasil gap yang negatif ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diterima oleh mahasiswa belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka, yang artinya kualitas pelayanan yang diberikan oleh UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Sudirman ini masih berada dalam tingkat yang dapat diterima, namun memerlukan beberapa perbaikan pada beberapa aspek tertentu agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau bahkan melampaui harapan dari pengguna. Selanjutnya, saya akan membahas analisis per dimensi serkual. Dimulai dari dimensi yang pertama, yaitu dimensi bukti fisik atau tangibles. Dimensi bukti fisik menunjukkan adanya gap sebesar min 0,47 yang dikategorikan sebagai cukup baik, yang berarti pengguna layanan telah merasa cukup puas dengan fasilitas fisik yang disediakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada dimensi keandalan. Pada dimensi keandalan diperoleh nilai gap rata-rata sebesar min 0,58 yang juga termasuk dalam kategori cukup baik. Dimensi keandalan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan oleh perpustakaan ini dapat diandalkan dan juga dilaksanakan secara konsisten. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, beberapa layanan yang diberikan oleh UPT seperti layanan sirkulasi atau layanan peminjaman dan pengembalian buku ini dinilai masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal ketepatan dan kecepatan layanan. Yang selanjutnya masih ada dimensi-dimensi dari parasuraman. Dimensi dari parasuraman yang ketiga ada dimensi daya tanggap. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, dimensi daya tanggap memperoleh nilai gap rata-rata sebesar min 0,50 dengan kategori cukup baik. Dimensi ini mengukur kemampuan staf perpustakaan dalam memberikan respon cepat dan membantu pengguna ketika dibutuhkan. Berdasarkan hasil survei, responden menilai bahwa staf perpustakaan cukup sigap dalam menangani pertanyaan secara langsung di lokasi. Kemudian, dimensi yang keempat ada dimensi keyakinan. Berdasarkan hasil survei, dimensi keyakinan kami memperoleh nilai gap rata-rata sebesar min 0,50 yang termasuk dalam kategori cukup baik. Dimensi ini mengukur tingkat kepercayaan dan rasa aman pengguna terhadap kompetensi staf dan jaminan mutu layanan. Sebagian besar pengguna merasa bahwa staf perpustakaan memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian dimensi yang kelima ada dimensi empati. Berdasarkan hasil survei dimensi empati, kami memperoleh nilai gap rata-rata sebesar min 0,58 dengan kategori cukup baik. Dimensi ini berkaitan dengan perhatian dan kepedulian staf perpustakaan terhadap kebutuhan individual pengguna. Hasil survei mengindikasikan bahwa pengguna merasa layanan yang diberikan belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan personal mereka, terutama dalam hal memberikan bantuan secara proaktif. Selain dari dimensi-dimensi parasuraman, kami mengadakan survei kualitas layanan akademik perpustakaan berdasarkan dimensi e-service quality. Untuk dimensi yang pertama ada kehandalan. Dimensi kehandalan atau reliability berfokus pada sejauh mana perpustakaan mampu memberikan layanan online secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang dijanjikan. Berdasarkan hasil survei, untuk dimensi kehandalan ini menunjukkan nilai gap sebesar
min 0,89 yang termasuk dalam kategori kurang baik. Nilai gap ini menjadi salah satu yang terbesar di antara dimensi lainnya, mengindikasikan bahwa persepsi pengguna terhadap kehandalan layanan online masih jauh dari harapan. Kemudian dimensi yang kedua ada ketanggapan atau responsiveness, mengukur kemampuan perpustakaan dalam merespon kebutuhan, pertanyaan, dan keluhan pengguna secara cepat dan efektif. Berdasarkan hasil analisis survei yang kami lakukan, untuk di dimensi ketanggapan ini, kami memperoleh nilai gap sebesar min 0,78 yang tergolong dalam kategori cukup baik. Meskipun tidak seburuk gap pada dimensi kehandalan, nilai ini tetap menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperbaiki. Dimensi ease of use memiliki nilai gap terbesar yaitu 0,83 dan tergolong kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital perpustakaan masih belum optimal karena sistem seperti katalog dan peminjaman masih bersifat offline serta minimnya sosialisasi dan pelatihan bagi pengguna. Untuk meningkatkan kualitas perlu dilakukan perbaikan desain antarmuka dan edukasi pengguna. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu dimensi security memiliki nilai gap rata-rata 0,63 dan tergolong cukup baik. Pengguna merasa cukup aman secara fisik di perpustakaan. Namun masih ada kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi dan keamanan layanan digital. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan cyber perlu menjadi prioritas pengelola perusahaan. Survei kualitas pelayanan akademik di UPT Perpustakaan Unsut menghasilkan 3 implikasi utama. Yang pertama yaitu implikasi bagi institusi. Diperlukan pembaruan sistem informasi dan infrastruktur digital, khususnya untuk OPAK dan website, agar lebih stabil dan ramah pengguna. Selain itu, perlu penguatan keamanan data melalui sistem login yang aman dan kebijakan privasi yang jelas. Yang kedua, ada implikasi bagi sumber daya manusia. Petugas perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan komunikasi, pelayanan prima, dan pengelolaan layanan daring. Evaluasi berkala dan umpan balik pengguna penting untuk menjaga kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, ada implikasi bagi mahasiswa. Literasi digital mahasiswa masih beragam, sehingga perlu sosialisasi, pelatihan, dan panduan penggunaan sistem perpustakaan. Mahasiswa juga diharapkan aktif untuk memberi masukan dan membiasakan diri memanfaatkan daring secara optimal. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis kualitas pelayanan UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Sudirman telah menunjukkan bahwa pelayanan secara umum sudah cukup baik dengan rata-rata gap negatif sebesar negatif 0,64. Hal ini menandakan bahwa kinerja layanan masih di bawah harapan pengguna. Semua dimensi pelayanan seperti bukti fisik, keandalan, daya tanggap, keyakinan, empati, layanan online, kemudahan penggunaan, dan keamanan memiliki gap negatif dengan kemudahan pengguna sebesar negatif 0,83 dan keandalan sebesar negatif 0,89 sebagai yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa layanan digital masih kurang memuaskan dan kurang andal. Responsivitas layanan juga masih perlu untuk ditingkatkan. Meskipun demikian, UPT Perpustakaan sudah berperan sebagai pusat sumber belajar yang relevan dan mudah untuk diakses. Namun, masih perlu beberapa perbaikan agar dapat memenuhi harapan mahasiswa. Oleh karena itu, agar kualitas pelayanan di UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Sudirman dapat meningkat dan mampu memenuhi harapan pengguna, kami memberikan beberapa saran dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan. Saran perbaikan meliputi yang pertama yaitu meningkatkan layanan online dan sistem digital melalui evaluasi pada sistem dan fitur bantuan. Yang kedua, peningkatan kompetensi dan responsivitas petugas melalui pengadaan pelatihan berkala bagi petugas layanan. Yang ketiga, optimalisasi fasilitas fisik dan lingkungan seperti kebersihan ruang perpustakaan, ketersediaan komputer, printer, dan papan informasi agar lingkungan perpustakaan tetap nyaman dan mendukung aktivitas mahasiswa. Serta meningkatkan perhatian pada aspek empati dengan menyesuaikan jadwal layanan yang lebih fleksibel
dan juga interaksi yang menghargai pengguna layanan. Kemudian kami juga memberikan rekomendasi tambahan seperti yang pertama yaitu evaluasi dan pengembangan sistem layanan online untuk meminimalisir gangguan teknis. Yang kedua, menerapkan evaluasi berkala atau sistem monitoring pada seluruh aspek pelayanan dengan melibatkan partisipasi pengguna layanan. Yang ketiga, meningkatkan sistem keamanan data pribadi mahasiswa dan privasi pengguna dengan memastikan adanya transparansi terkait penggunaan data dan melakukan survei kepuasan secara berkala serta membentuk tim khusus yang bertugas untuk menindaklanjuti dan memperbaiki layanan secara berkelanjutan.